everyone, welcome to Sabana, aka Santuy Bareng Semanila. Anyway guys, gimana nih kabar kalian? Sehat kan? Jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Oke, langsung aja kenalin, namaku Joyce Elsie Permata Iwan dari kelas 10 IPS 1. Dan seperti biasa, kalian bisa panggil aku Joy. Di episode kali ini spesial loh. Kita akan berbincang-bincang santuy mengenai Rockris. Dan kita juga kedatangan tamu yang kalah spesial nih. Please welcome my twins, Kak Ivana. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Aku puji Tuhan baik, sehat. Kalau Jess gimana? Aku puji Tuhan sehat juga, seneng juga bisa ketemu Kak Ivana di sini. Oke Kak, kan ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi bisa dong kasih tahu ke kita nama lengkapnya Kak Ivana tuh siapa sih? Oke, jadi nama lengkapku itu Ivana Indira Nafa Leora. Nama panggilannya? Nama panggilannya Ivana. Itu ada arti khususnya gitu nggak sih Kak namanya Kak Ivana itu? Jadi buat Ivana itu arti khususnya itu yaitu hadiah dari Tuhan. Berarti Kak Ivana itu hadiah dari Tuhan buat orang tuanya Kak Ivana gitu ya? Amin. Amin. Oh ya, kalau boleh tahu alamat rumahnya Kak Ivana tuh di mana sih? Rumahku tuh deket dari Semanila, jadi di Indibal. Deket banget. Iya dong. Kalau ke sini gitu biasa naik apa Kak? Naik motor. Naik motoran nyeng gitu. Iya dong. Kalau ke sini biasanya jam berapaan Kak? Kan soalnya deket banget tuh. Kalau datangnya 6:30 gitu kan kerisikan mungkin ya. Biasanya datangnya jam berapa Kak? Kalau di bulan puasa ini kan jam pelajarannya itu kan juga berubah, jadi aku dari rumah itu sekarang jam 7.15. Wow, sangat Ya. keren. Ya puji Tuhannya deket sih, jadi nggak patio telat banget lah. Tuh nggak patio mepet gitulah ya. Oh ya, kalau boleh tahu nih riwayat pendidikannya Kak Ivana itu di mana aja sih? Oke. Dari apa nih? Dari TK, SD, SMP, kuliah juga nggak apa-apa. Mau kuliah di mana nanti? Nggak apa-apa, sekalian diomongin aja. Jadi TK itu aku sekolah di TK Kristen Klodran. Terus SD-nya aku di SD Ki Sumayasa 1. Lalu SMP-nya aku di SMP 2 Ngemplak. Kalau besok mau kuliah di mana Kak? UNS aja. UNS aja. Iya. Sama sih, tos ya. Mau ambil jurusan apa? Aku PGSD aja deh. PGSD itu apa sih Kak? Buat yang guru SD itu. Oh, mau ngajar anak kecil gitu ya, dedek-dedek. Ya semoga aja ya. Amin, amin. Amin. Mau ngambil TK apa kok TK? Gurunya guru SD yang mapel atau yang semuanya tuh? Yang semuanya. Wow, berarti pengetahuannya luas ya. Amin. Kan tadi Kak Ivana bilang kalau dari SMP 2 Ngemplak kan. Berarti Iya. temennya udah banyak dong di sini. Banyak banget. Banyak banget. Jadi langsung ke Semanila tuh wah, banyak banget temanku di sini gitu. Iya. Kalau teman sekelas gitu masih sering main gitu nggak Mbak? Teman sekelas SMP ya? Iya, SMP. Masih. Oh, masih aktif juga grupnya berarti. Masih. Kita langsung aja. Kalau di Semanila ini Mbak Ivana kelas apa? Aku kelas 11 IPS 1. Wah, se-circle ya kita berarti. Iya. Kan dari IPS 1, ini dari IPS 1 juga. Berarti Iya. nanti kelasnya diwariskan ke aku. Oke. Kalau pengalamannya Mbak Ivana ikut organisasi itu apa aja? Bisa organisasi dulu, mungkin di SD ikut apa, atau di SMP ikut apa, di SMA juga nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau organisasi itu aku mulainya ikut pas SMP. SMP itu aku ikut OSIS. Di situ sebagai apa ya namanya? Ya itu. Jadi siapa Mbak? Jadi apa ya? Apa ya namanya, pertahanan apa gitu. Pertahanan negara gitu? Enggak. Ya kayak gitu kayaknya. Ya kalau di SMA? Aku di SMA ikut dulu pernah OSIS, terus habis itu sekarang ada di ekskul juga, di ekskul Pramuka, terus sama ekskul English Club gitu. Kalau di luar sekolah ada nggak? Kalau di luar sekolah itu ya di gereja itu kan ada organisasinya, jadi aku ikut di situ.
Itu organisasi apaan Kak di gereja itu? Kayak perkumpulan remaja pemuda. Di situ kita ya bahas-bahas tentang event-event gitulah. Event-event apa kalau boleh tahu? Jadi ketika perayaan-perayaan hari besar umat Nasrani itu biasanya kita ngadain event. Kayak contohnya Natal, terus Paskah gitu. Biasanya ada eventnya. Bahkan ketika Valentine Days itu kita ngadain. Keren. Bisa share dulu nggak yang Valentine's Day itu ngapain? Kita Valentine Day itu biasanya ngundang dari pemuda-pemuda gereja lain buat ikut gabung buat persekutuan bareng kita. Itu nanti ada hadiahnya nggak sih Kak? Ada dong. Nanti itu biasanya kita ada hadiah setelah kita tukar coklat. Ih, tukar coklat keren banget, aku pengen. Gerejanya Kak Ivan di mana sih? Aku di gereja Sabda Winedar Klodran. Oh, sampingnya TK-nya Kak Ivana. Iya, bener banget. Samping plek. Iya, bener banget. Bener. Swear ya Kak, aku dulu tuh pernah apa ya? Latihan, les piano di situ, tapi nggak pernah ketemu Kak Ivana asli. Aku juga nggak pernah ketemu Joyce. Takdir berkata lain. Oh ya, ayat Alkitab favoritnya Kak Ivana apa? Ayat Alkitab favoritku itu ada di Kidung Agung 4 ayat 7 yang bunyinya, engkau cantik sekali manisku, tiada cacat celah padamu. Asik, emang cantik sih. Semua cewek itu cantik. Oh ya bener. Oh iya bener sih, bener. Oke, jabatannya Kak Ivana di Rokris tuh sebagai apa? Aku di Rokris itu pegang jabatan sekretaris 2. Mau diduain? Jangan dong, jangan, kalau di kehidupan nyata jangan sampai diduain, oke? Kalau jadi sekretaris tuh ngapain aja sih kalau di Rokris? Jadi sebagai sekretaris itu kita tuh buat mengingatkan ketua, memberi saran kepada ketua, terus habis itu ketika ada rapat-rapat gitu kita sebagai notulen gitu. Katanya juga sekretaris tuh bakal paling sibuk kalau semisal udah ada event, kayak misal retreat lah atau apalah, pasti katanya paling sibuk. Itu ngapain sih tugasnya emang? Kalau kok bisa paling sibuk? Soalnya kan tadi ya dia main Kak Ivana tuh jadi notulen, jadi ngingetin ketua. Nah kalau semisal ada event nih, itu tugasnya tambah atau malah kayak gimana gitu? Ya, jadi ketika ada event itu kita tugasnya sebagai sekretaris itu banyak banget, kayak nyiapin proposal, terus surat izin, terus abis ada event yang sudah terselenggara itu kita bakal ngerjain LPJ. Jadi bener-bener bakal sibuk banget nyiapkan segala sesuatu buat suatu event itu ya. Iya, keren ya berarti sekretaris. Wishlist sih. Tapi nanti mumet. Iya, tapi ya itulah kekurangannya. Iya sih, kan kalau kita udah dikasih tanggung jawab ya harus menjalani itu. Seberat apapun itu kita harus menjalankan demi nama Tuhan. Iya, dengan sepenuh hati. Betul. Oh ya Kak, kepanjangan Rokris itu apa? Jadi kepanjangan Rokris itu sendiri itu merupakan rohani Kristen. Kenapa di sini nggak ada rohani Katolik? Karena mungkin untuk siswa yang beragama Katolik sendiri itu lebih sedikit, jadi kita gabung aja sama yang rohani Kristen. Iya, di SMA kita loh ya guys. Kalau di lainnya kurang tahu kita. Oke. Ini banyak nih yang tanya-tanya sama aku. Kalau umat Muslim kan biasanya kalau habis Jumat tuh ikut MG ya. Kalau kita umat Nasrani tuh kita ngapain Kak? Jadi sebenarnya kita tuh kegiatannya sama kayak teman-teman kita yang Muslim. Jadi setelah PTM pada hari Jumat tersebut itu kita langsung mengadakan persekutuan. Kenapa habis PTM langsung? Kenapa nggak ada istirahatnya dulu gitu Kak? Jadi nanti untuk meminimalisir siswa yang bolos. Colot gitu ya? Iya. Perasaan nggak ada kan di tempat kita? Nggak ada. Nggak dong. Dalam nutrisius nggak ada. Gitu. Kalau ruangan Rokris sendiri itu ada di mana? Ruangan Rokris itu sendiri ada di samping UKS Putri. Samping UKS Putri, belakang tulisan Smaniland The Baking School tuh ya? Iya, bener banget. Berarti strategis banget tuh kan buat lalu lalang. Tapi kenapa ya
banyak yang tanya tuh di mana ruangannya. Aku tuh heran, itu loh ada tulisannya juga kan harusnya. Bisa-bisanya pada nggak tahu. Nggak ding, lu itu sebagai edukasi ya kan. Iya. Sekarang Kak Ivana ngomong, nah kalau ibadah itu biasanya online atau offline Kak? Sebenarnya kalau ibadah untuk persekutuan itu kita bisa melalui online dan offline. Jadi contohnya ketika PJJ benar-benar 100% PJJ itu kita melalui WA group atau Google Meet. Terus kalau PJJ setengah PJJ, setengah PTM nanti kita bakal lewat Google Meet dengan apa ya namanya? Dengan pelayanan firman itu berada di sekolah. Terus kalau yang offline itu kita benar-benar 100% langsung berada di ruang Rokris. Ya Gitu. benar sekali, pakai Google Meet gitu kan. Nah kalau kayak gitu ada yang ngeoperasiin nggak sih yang PTM itu? Ada dong. Ada. Pasti ada. Ada tugasnya masing-masing ya? Iya. Kalau kegiatan Rokris tuh ngapain aja Kak ibadahnya? Jadi ketika Rokris itu kan ada persekutuan. Di dalam persekutuan itu kita nanti terbagi nih. Jadi pertama itu ada pembukaan, itu untuk opening persekutuan, terus habis itu doa, habis itu nyanyi-nyanyi bareng muji Tuhan, terus habis itu kita mendengarkan firman, lalu ada persembahan, terus habis itu nyanyi lagi buat penutupan, lalu ada doa penutup. Oh ya, kalau pas persembahan itu uangnya dikemanain Kak? Kalau pas persembahan itu uangnya nanti bakal dibawa sama bendahara. Terus bendahara itu uangnya buat apa tuh dipegang sama bendahara? Jadi uang itu bakal difungsikan untuk event Rokris selanjutnya. Nanti bakal digunain untuk benar-benar untuk Tuhan. Jadi dari Tuhan untuk Tuhan. Dan ya Mbak bendahara, aduh berat tuh tugasnya banget. Kan buat apa ya, uang buat kemuliaan nama Tuhan dibawa, aduh ya Allah ini nanti kalau hilang gimana gitu. Oh ya Kak, tugas pelayanan itu ganti-ganti atau emang udah tetap itu sih? Jadi untuk yang tugas pelayanan itu ganti-ganti karena kita udah punya jadwalnya sendiri gitu. Yang bikin jadwal tuh siapa ya Kak? Biasanya si acara. Oke, sip. Berarti di Rokris sendiri ada struktur pengurusnya juga dong, bisa disebutin dan ngapain aja sih tugasnya? Oke, pertama itu ada ketua. Jadi ketua itu kan untuk bertanggung jawab atas seluruh event, seluruh kegiatan yang Rokris lakukan. Terus ada sekretaris. Sekretaris itu sebagai notulen, sebagai orang yang memberikan saran kepada ketua. Lalu ada bendahara. Bendahara nanti yang megang semua keuangan sebagai notulen keuangan dari Rokris itu sendiri. Terus abis itu ada si kegiatan atau si acara. Nanti kita sebagai si kegiatan itu bisa mengatur acara yang akan berjalan pada event kedepannya gitu. Terus kayaknya ada si itunya juga deh, publikasi juga deh. Publikasi? Iya, buat publish. Iya kan? Ada kan? Iya ada. Ya, itu ada juga. Jadi kalau ada yang mau job silahkan. Yang buat anggota Rokris. Biar terdaftar ya. Ya bener banget. Apalagi kalau mau ngajuin diri, Bu mau jadi bendahara, ya wes ayo. Boleh banget. Diseleksi dulu. Iya. Beneran pelayan Tuhan gak nih? Gitu. Kan takutnya apa ya, dimanipulasi apa sih? Sekarang kan banyak tuh Kak yang apa penjabat korupsi gitu. Ditilep ya. Ya bener, dosa ya Allah. Gak boleh ditiru. Gak boleh, iya gak boleh. Ini Kak, kalau semisalkan kan kalau hari rayanya umat Nasrani ini juga lumayan besar, lumayan banyak gitu ya. Nah, Rokris tuh juga ikut merayakan atau apa sih? Sorry, lidahku. Enggak apa-apa. Rokris itu tentu aja juga ikut ngerayain. Contohnya Paskah kedepannya itu, terus habis itu
ada Natal tahun 2021 kemarin, itu kita juga ikut ngerayain. Itu biasa ibadahnya tuh ngapain Kak? Maksudnya kan kalau ibadah biasa ada lagu, firman, persembahan, lagu lagi. Nah kalau event besar kayak gitu ada yang spesial nggak sih dari kegiatan tersebut? Ayo dong, nanti kita ada tambahan untuk games sama hadiah juga. Ada hadiahnya ya? Iya. Aduh seru banget. Kalau besok pas Paskah ada nggak nih? Spill dikit lah. Ada. Dalam nama Tuhan Yesus pasti ada. Iya, ya? Ada, amin. Biar seru gitu kan. Oh iya, banyak juga nih yang tanya. Sekarang ini kan bulan puasa. Nah, umat Nasrani itu puasa juga nggak sih? Kita umat Nasrani itu juga puasa. Kayak pada masa-masa saat ini itu kita menjalani puasa Prapaskah. Jadi puasa Prapaskah itu sendiri itu merupakan puasa yang dilakukan selama 40 hari untuk menyambut Paskah atau kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, contohnya itu kalau puasa Prapaskah itu kayak saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang muslim itu puasa full, kita bisa ikut sama mereka puasanya jamnya, nanti kita buka puasa itu jam berapa, lalu kita selesai puasanya itu jam berapa. Sama ada pantang, kita juga ada pantang, contohnya pantang daging. Nah, pantang daging itu dilakuin karena misal setiap hari nih kita makan daging terus, dan di masa Prapaskah ini selama 40 hari kita tuh mencoba untuk gak makan daging tuh. Kalau Mbak Ivana sendiri puasa full atau pantang itu? Aku ikut pantang. Ikut pantang apa Mbak? Aku pantang jajan sih ya teman-teman. Kenapa ikut pantang jajan? Karena aku tuh suka banget jajan di luar ataupun di online shop tuh, aku bener-bener suka banget. Jadi daripada boros gitu kan, ikut puasa ini aja deh, puasa pantang gitu. Bener. Udah ke jalan Mbak? Maksudnya beneran nggak jajan gitu? Jadi bolong-bolong. Tapi ya bisa lah. Bisa lebih kurang dari sebelum-sebelumnya gitulah ya. Jadi kepribadian yang lebih baik gitu. Amin. Penghematan Kak. Kan nabung juga buat masa depan. Iya. Sama siapa tuh? Ups. Oke. Kalau Nasrani itu kan juga ada baptisnya ya Kak. Itu kalau kita baptisnya ngapain sih? Baptis percik kah atau baptis selam? Oke, jadi di gerejaku sendiri itu menggunakan baptis percik. Nah, baptis percik itu dilakuin ketika baptis anak sama baptis dewasa. Kalau pas baptis ID itu nggak pakai percik, itu cuma pengakuan aja. Pengakuannya tuh pengakuan apa? Dosa. Pengakuan dosa sama pengakuan iman rasuli. Oh iya. Itu pas sekali doang itu? Sekali seumur hidup atau bisa lagi? Kan kalau di Katolik itu kan ada tuh tiap bulan, enggak tiap bulan sih, ada bulan-bulan tertentu yang buat pengakuan dosa gitu. Kalau di Nasrani itu setahun sekali atau sekali seumur hidup? Sekali seumur hidup, tapi kan itu dari diri sendiri kan juga. Ketika berdoa kita kan juga pengakuan dosa-dosa kita sama Tuhan. Kita ngelakuin apa aja gitu kan, pasti kita mengaku. Nggak ngaku pun Tuhan udah tahu. Iya. Tapi kalau kita ngaku tuh jadi lebih lega gitu ya. Doa sendiri. Ya Bapa, ampunilah hamba. Bener banget. Oh ya Kak, kan kalau di kita juga ada perjamuan kudus. Syarat-syaratnya perjamuan kudus tuh apa? Syarat-syarat perjamuan kudus. Jadi kalau mau ikut perjamuan kudus itu kita harus udah baptis di CD atau baptis dewasa. Gitu Kak. Terus kalau semisal itu perjamuan kudus itu tuh kita ngapain? Jadi di perjamuan kudus itu kita melakukan sakramen. Nah, nanti akan dibacakan beberapa langkah-langkahnya. Dan di perjamuan kudus itu yang paling gede itu kita makan dan minum anggur sama roti. Itu diibaratkan sebagai apa Kak? Oke, jadi anggur itu diibaratkan sebagai darah Tuhan kita Yesus Kristus, dan roti itu diibaratkan sebagai tubuh Tuhan kita. Good. Kalau di Nasrani juga kan
Setauku ya, dulu tuh ada yang haram. Itu apa sih Kak? Bisa tolong dijelasin? Jadi pada perjanjian lama itu ada yang haram, bahkan dituliskan kayak makanan itu ada beberapa yang nggak boleh. Jadi kayak hewan berkaki 4 atau 2 yang berbelah kuku, terus yang melata itu nggak boleh. Tapi sekarang ketika sudah masuk perjanjian baru, sudah ada Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir, kita dikasih tahu nih apa sih membuat sesuatu hal yang halal itu apa. Jadi ada natsnya, tapi aku lupa ayat berapa. Jadi bunyinya tuh sesuatu yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Jadi itu kalau yang sekarang tuh perbuatannya kita ya yang menajiskan kita. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu kan ada ini. Kalau sekarang apa sih perbuatan kita yang bikin kita dosa itu yang jadi haram gitu ya? Iya.